Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan maksud dan tujuan saya untuk meminta Bapak dalam Zoom malam hari ini, bahwa saya mendapatkan tugas untuk wawancara kepada salah satu pemilik usaha yang ada di sekitar saya. Nah, saya memilih usaha dari keluarga Mas ini karena saya tuh tertarik pada saat melintasi jalanan sekitar kios yang dimiliki Mas nih. Kan banyak sekali tuh banyak tanaman yang kayaknya tuh menarik untuk saya ketahui. Nah, beruntung sekali saya berkesempatan untuk bisa wawancara langsung ini kepada Masnya yang merupakan perwakilan dari pemilik kios, yaitu namanya sepertinya Babe Uti Flores ya Mas ya? Ya, betul, Mbak. Oke, kalau begitu bagaimana nih Mas kabarnya dan boleh perkenalkan diri dan juga usaha yang dimiliki terlebih dahulu? Ya, kabarnya baik dulu, Mbak. Perkenalkan, saya Setia Novanto, yaitu anaknya dari pemilik kios yang Mbak akan melakukan buat tugas ini. Oke, untuk usahanya ini usaha apa ya Mas? Untuk usahanya itu menjual tanaman hias dan jual bonsai. Tanaman hias seperti tanaman hias air, darat, ya yang lagi tren sekarang inilah, Mbak. Oke, untuk alamat kiosnya sendiri tuh bertepatan di mana ya Mas? Kalau ini nanti kan banyak yang lihat nih, biar nanti yang penasaran bisa sekalian promosi gitu Mas. Iya, untuk alamat kiosnya itu tepatnya di Desa Ngepengrojo, RT 1 RW 1, yang tempatnya itu di samping Gapuro, di ruko-ruko atau di kios-kios Gapuro, pinggir jalan itu, Mbak. Untuk tempatnya sangat strategis ya Mas menurut saya tuh nanti kalau orang lewat tuh menarik gitu, banyak tanaman hias warna-warni gitu sepertinya tuh untuk sekilas dipandang tuh gitulah sangat menarik dan penasaran di dalamnya itu apa aja gitu. Nah, untuk awal mula terbentuknya usaha tanaman ini tuh dari kapan ya Mas? Awal mulanya itu ya semenjak ibu saya pensiun bekerja di salah satu bank, kemudian bapak anaknya itu kebetulan 3 ya, Mbak, rembukan gimana caranya biar ibu itu nggak langsung habis pensiun itu nggak langsung cuma tidur, ya cuma di rumah lah, setidaknya ada aktivitas. Nah, itu dibuatkan kios bunga buat tanam bunga, terus kemudian ya sampai sekarang alhamdulillah udah mulai diperjualbelikan. Ya intinya itu saja sih, Mbak, buat kasih aktivitas atau kesibukan ke ibu. Untuk sebelumnya tuh emang sudah minat atau sudah mengelola atau membudidaya sendiri atau hanya sekedar itu saja ya Mas? Baru awal-awal gitu doang? Ya, ya awalnya itu memang ibu itu suka ya nanam tanaman hias itu di rumah sampai banyak sekali. Terus kebetulan juga bapak bukan membuat ya apa namanya, pecinta bonsai. Jadi saling nyambung. Sebelum adanya kios itu ya udah punya tanaman dia sendiri, tanaman bonsai sendiri di rumah. Nah, berarti sesuai dengan hobi ya, hobi menjadi cuan, untuk tepatnya ya. Gimana, Mbak? Putus-putus suaranya. Iya tadi itu kan kayak
ini adanya toko atau kiosnya itu sesuai dengan hobi yang dimiliki oleh orang tua Masnya gitu ya. Jadinya tuh hobi yang menghasilkan cuan gitu. Hmm, iya, iya, kurang lebih seperti itulah, Mbak. Ah, dari segi nama nih Mas, kayaknya tuh kok unik gitu. Nah, terbentuknya nama Babi Uti Flores sendiri tuh didapat dari mana ya? Atau ada latar belakangnya atau gimana itu ceritanya? Kalau boleh tahu. Ceritanya itu ya kalau babe itu panggilan kesayangan. Wah, Kalau anak sekarang itu manggilnya ibu itu manggil bapak itu babe. Kalau Uti itu panggilan cucu-cucunya ke ibu saya yang Uti. Jadi disatuinlah namanya Babe Uti Floris itu. sangat menarik gitu. Kayaknya belum ada ya namanya Babi Uti Flores. Sangat tertarik dari namanya. Oke, saya lanjutkan Kebetulan aja itu Mbak, kepikiran namanya. bagus bagus Mas. Oke, selanjutnya saya tuh kemarin-kemarin tuh sudah lihat ya Mas, mampir ke kios belum untuk sejauhnya itu saya lihat tuh banyak sekali jenis-jenis tanaman. Ada berapa jenis sih Mas? Kalau boleh tahu dan berapa macam gitu. Kalau jenis itu ya nggak bisa kehitung Mbak. Paling kurang lebih ya 10 jenis itu 10 jenis lebih lah. Ya, kayak yang dulu yang viral itu janda bolong, terus krokot itu tanaman hias yang buat di taman-taman seperti di kafe itu, terus putri salju, kalau pagi sampai siang apa sore itu daunnya putih putih, tapi kalau nggak kena sinar matahari balik lagi ke hijau. Yaitu buat taman-taman di kayak di Simpang 5 itu kan ya juga memang kebetulan ambilnya dari kios juga gitu Oh, Mbak. banyak sekali tanaman itu ya Mas ya, diambil dari kiosnya. Iya Mbak, lumayan itu ya, iya lumayan. Nah, untuk kalau boleh tahu nih, rahasia mungkin rahasia siapa nih Mas, untuk model awal dan omset yang didapatkan setiap bulan atau per mingguannya itu gimana ya Mas? Kalau modal awalnya itu ya cukup lumayan ya Mbak, soalnya kan harus bangun kiosnya itu, terus bikin raknya, terus beli pupuknya, beli tanahnya. Ya kalau tanaman kan emang udah dibudidayakan dari rumah, kebetulan. Terus ditambah lagi panen, oh kok panen. Beli dari langsung petaninya, ya kurang lebih sekitar 50 juta ke atas lah itu Mbak, kalau buat semuanya. Untuk modal awalnya ya Mas, Kalau ya omset. untuk modal awalnya sekitar 50 lebih lah. Hmm. Kalau omsetnya sendiri, Kalau omsetnya itu nggak menentu Mbak, kan orang jualan kan nggak pasti ramai terus ya. hmm. Apalagi ini di pinggir jalan memang aksesnya bagus untuk jual beli. Tapi ya gitu, nggak mesti. Kadang ya sehari cuma bisa kejual 10 atau berapa gitu. Nggak mesti, Mbak. Tapi waktu masa pandemi itu sangat lumayan ya Mas ya, kan peminatnya kayaknya langsung banyak ibu-ibu dan itu kan langsung meledak gitu ya. Iya, Mbak, itu pada waktu pandemi itu memang rame. Kan kebanyakan orang nggak ada aktivitas, terus ya mereka beli tanaman hias buat ya ngisi waktu luang. Kalau di rumah siram-siram itu lumayan itu Mbak. Sehari bisa dapat 500. Kalau waktu pandemi, kalau sekarang ya nggak tahu. Nggak tahunya itu ya kadang ada yang beli, kadang ada yang nggak beli.
Tadi kan Masnya bahas pupuk lah. Untuk pengelolaan dari berbagai jenis tanaman itu sulit atau bagaimana nih tips-tipsnya itu untuk merawat berbagai jenis tanaman kan banyak sekali itu ya, Mas. Bagaimana tuh? Gimana Mbak? Suaranya putus-putus tadi. Untuk pengelolaan, tadi kan Masnya menyinggung dari pupuknya atau perawatannya, kan banyak sekali jenis tanamannya. Nah, untuk perawatannya, pengelolaannya itu gimana? Untuk berbagai jenis tanaman yang ada. Ya kalau perawatannya itu ya hampir sama kayak yang di rumah-rumah itulah Mbak. Disiram 2 hari sekali. Kalau misal nggak ada, kalau cuaca sedang panas terus ya tiap hari nyiramnya Mbak. Kalau untuk membuat tanaman itu subur ya dikasih pupuk-pupuk dari kotoran sapi itu dikeringin dulu, terus nanti dicampurkan ke tanah liat, tanah merah itu buat mempercepat sama buat biar gampang mati lah, intinya gitu Mbak. Tapi untuk bonsainya sendiri tuh ada teknik sendiri atau pegawainya sendiri untuk mengelola dan merakit-rakit itu? Kan ada yang dibentuk Kalau tuh bonsainya. ya kalau untuk bonsai itu kebetulan bapak itu kan ya pecinta juga, dari dulu memang hobinya itu ya nggak merakit bonsai itu ya, cara untuk membuatnya itu Mbak namanya di bonsai. Oh, Tanaman apa aja ya bisa dibikin bonsai. Memang ada nama tanamannya bonsai. Tapi yang kebanyakan dibuat itu ya kayak serut, terus ya banyak lah Mbak. oke Mas. Yang Untuk kalau umum kan yang serut itu. oh, oke untuk yang terakhir nih Mas, teknik pemasaran dari toko untuk tetap eksis dan banyak peminat dari pelanggan. Itu gimana? Atau ada tips-tipsnya? Kalau itu pemasarannya itu kan kebetulan ibu juga punya WA ya Mbak. Ya. Banyak kan kalau orang tua itu kan banyak grup-grup itu, grup angkatan SMA, SMP itu ada semua, terus perkumpulan lah itu ibu mempromosikannya lewat grup-grup itu, salah satunya kirim gambar di grup itu, ini aku punya ini, siapa yang mau beli, nanti seperti itu Mbak, ditambah lagi sama status di WA apabila yang ada di kontaknya itu mau mau beli, terus ya promosi ya dari mulut ke mulut gitulah Mbak. Oke. Oh, coba untuk dibuatin udah ada IG atau belum Mas? Untuk sekalian promosi gitu. Nah itu kalau IG belum belum sampai ke situ Mbak, masih proses lah. Oke Mas. Terima kasih ya Mas atas Ya, waktunya. Semoga usaha yang dijalani ya. berkembang terus dan lancar untuk kedepannya. Amin, 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 amin. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.